Halo, selamat pagi. Saya Sudo Negara, dosen program studi Teknik Informatika Universitas Triatmamulia. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah di bidang pemrograman. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teknik mengajar saya menggunakan metode Student Center Learning pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu dasar-dasar pemrograman dengan bobot SKS 4. Sebelum saya lanjut menjelaskan teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan serta metode pembelajaran pada mata kuliah ini. Mata kuliah dasar-dasar pemrograman ini merupakan fondasi bagi mahasiswa dalam belajar pemrograman komputer. Nah, dalam mata kuliah ini juga membahas bagaimana dasar pengkodoan bahasa pemrograman sampai tingkat dasar. Mata kuliah ini juga sangat penting ke jenjang pemrograman lain seperti pemrograman berorientasi objek, kemudian pemrograman web, pemrograman visual, dan pemrograman mobile. Adapun luaran yang harus dicapai oleh mahasiswa pada mata kuliah ini adalah mampu mengulas dasar-dasar pemrograman, kemudian mampu menuliskan, mengkompilasi, menjalankan perintah bahasa pemrograman, kemudian mampu mengerti tentang tipe data, konstanta, variabel bahasa pemrograman, kemudian mampu menggunakan perintah input-output, mengenal dan menuliskan operator, penggunaan operasi seleksi, penggunaan perulangan, fungsi, array, string, konsep pointer, dan operasi file, serta mampu mengerjakan kasus yang dipilih menggunakan bahasa pemrograman. Sedangkan bahasan daripada mata kuliah dasar-dasar pemrograman ini adalah konsep bahasa pemrograman, kemudian perintah bahasa pemrograman, tipe data, konstanta, variabel, input-output, operator, operasi seleksi, perulangan, fungsi, array dan string, pointer, serta operasi file. Nah, metode yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah Student Center Learning dengan model small group discussion, yaitu mahasiswa saya ajak untuk berdiskusi tentang topik bahasan pada mata kuliah ini. Kemudian task based learning, mahasiswa saya berikan penugasan terkait dengan topik bahasan tertentu. Problem based learning, mahasiswa saya berikan contoh kasus untuk diselesaikan dalam topik bahasan tertentu. Kemudian konteks based learning, mahasiswa saya ajak untuk memahami topik bahasan tertentu dengan contoh-contoh kasus pada kehidupan sehari-hari. Serta project based learning, di mana mahasiswa saya berikan tugas project untuk mereka kerjakan dalam beberapa topik bahasan tertentu. Terakhir saya akan menjelaskan model assessment yang saya gunakan pada mata kuliah ini. Bagaimana saya menilai mahasiswa. Biasanya pada pertemuan pertama saya menjelaskan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa yang tentunya kita sepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Nah, di dalam kontrak perkuliahan tersebut biasanya memuat kriteria dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa pada mata kuliah ini, sehingga mahasiswa tahu lebih awal dan bisa membuat strategi dalam menempuh mata kuliah ini agar bisa lebih lancar mengikuti mata kuliah ini dan tentunya mendapatkan nilai hasil yang terbaik. Nah, adapun contoh kriteria dan bobot penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah ini itu adalah yang pertama partisipasi perkuliahan misalkan 10%, kemudian penugasan misalkan 40%, ujian tengah semester 20%, dan final project 30%. Biasanya kami sepakati sebelum perkuliahan dimulai pada saat pertemuan pertama. Nah, selanjutnya saya akan memberikan cuplikan aktivitas pengajaran saya pada mata kuliah dasar-dasar pemrograman ini secara online menggunakan Google Meet. Selamat siang adik-adik. Siang, Pak. Oke. Yang Pak. Baik. Siang, Pak. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat semuanya ya. Ya, Pak. Sebentar. Ya, oke. Hari ini kita akan kuliah di pertemuan ke-6 membahas tentang seleksi ya, perintah seleksi.
karena situasi kondisi masih pandemi saat ini, jadi kita gunakan video conference ini untuk perkuliahan kita pada hari ini. Adik-adik sudah siap untuk mengikuti kuliah pada hari ini? Ya Pak. Siap, Pak. Oke. Nah, mungkin sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mungkin Komang Tri Aditya bisa memimpin doa kita pada hari ini. Saya persilakan. Ya, Pak. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Komang telah memimpin doa. Nah, pada hari ini saya akan mencoba untuk memberikan pemaparan tentang perintah seleksi untuk mata kuliah dasar-dasar pemrograman ya. Izin Bapak untuk share screen ya adik-adik. Bisa dilihat? Bisa Pak. Bisa. Oke, baik. Kali ini pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang perintah seleksi atau decision, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang operator ya. Nah, adapun capaian pembelajaran kita hari ini itu adalah adik-adik harus mengerti dan dapat menggunakan perintah seleksi seperti if ya. If itu ada beberapa bentuk, if else, if dalam if atau sering disebut dengan nested if ya, dan perintah switch serta dapat membedakan untuk penggunaannya. Oke. Bisa lanjut ya, adik-adik. Nah, apa sih sebenarnya itu seleksi? Mungkin adik-adik pernah dengar kata seleksi sebelumnya. Ada yang bisa membantu saya? Apa yang dimaksud dengan seleksi? Ya, Pak. Mungkin Komang Tri ya. Seleksi itu saya sebut dengan pemilihan yang terbaik. Oke, pemilihan gitu ya. Oke, Pemilihan. bagus sekali. Yang lainnya mungkin ada yang bisa membantu seleksi. Ada? Komang Sutama mungkin bisa membantu Pak. Seleksi itu apa? Cek. Suara saya bisa didengar Pak? Bisa. Kalau menurut saya seleksi itu proses pemilihan terhadap kategori-kategori tertentu yang sudah ditentukan. Baik, bagus sekali ya. Itu beberapa ada yang menyebutkan seleksi itu pemilihan, ya, memang seperti itu ya. Nah, di sini Pak mempunyai ilustrasi gambar seperti ini. Ini mungkin bagian dari seleksi ya. Mungkin ada yang bisa membantu Pak, apa sih maksud daripada gambar tersebut terkait dengan topik bahasan kita pada hari ini, seleksi? Pak, saya izin menjawab. Ya, ada ya, bisa. Silakan langsung menjawab. Itu juga bisa disebut seleksi antara bisa memilih ukuran sepatu atau model sepatu dan memilih warna sepatu dengan model yang berbeda. Oke, jadi itu ya, jadi ada pemilihan sepatu di mana ukuran itu menjadi bisa kita pilih gitu ya, atau model yang lain. Ada yang berpendapat lain mungkin? Ada? Agus Hadi mungkin bisa membantu Pak. Halo? Masih bisa dengar suara Pak? Bisa. Silakan mungkin Gus Hadi, apa yang bisa diceritakan dari gambar di atas? Sesuai ukuran sepatu gitu. Oke, jadi sesuai ukuran sepatu memilihnya gitu ya? Iya, memilihnya sesuai ukuran sepatu. Oke.
Mungkin Pande kalau mau milih sepatu gimana? Apakah ukuran dan warna atau model aja yang gitu? Kalau saya, Pak, memilih warnanya, Pak. Oh, memilih warnanya ya. Jadi warnanya penentu untuk gininya ya, untuk pemilihan sepatu tersebut ya. Oke, berikutnya ada gambar ini lagi. Kira-kira apa maksudnya terkait dengan topik bahasan kita? Siapa yang bisa untuk membantu Pak? Saya, Pak. Silakan Pande lagi. Di sana kan tempat sampah itu, jadi sampahnya itu dipilah menurut jenis sampahnya masing-masing, Pak. Oke. Misalkan gimana pemilahannya itu? Gimana, Pak? Misalkan gimana pemilihannya, berdasarkan apa misalkan? Misalkan berdasarkan sampah organik gitu, anorganik gitu. Ya. Jadi misalkan sampah yang organik, ada sampah plastik gitu ya. Jadi dipilah ya. Jadi misalkan jika dia sampah plastik, maka dia masuk ke tong sampah mana? Tong sampah plastik ya. Demikian juga yang seterusnya, tong sampah organik masuk ke tong sampah organik. Itu kan pemilahan. Sama seleksi juga seperti itu. Bisa dimengerti kira-kira dari dua ilustrasi ini? Bisa, Pak. Oke, siap. Saya lanjut Bisa. ya. Nah, ini pengertian perintah seleksi secara umum. Jadi, seleksi itu adalah sebuah perintah untuk pengambilan keputusan atau decision yang digunakan untuk memilih salah satu alternatif jawaban yang tepat atau pilihan yang ada yang tepat gitu ya. Misalkan tadi pemilihan sepatu ya sesuai dengan kriteria kita yang ingin dipilih, misalkan dari sisi warna, ukuran gitu ya. Jika ukurannya pas, maka bisa dibeli sepatu itu. Demikian juga tadi pas memilah sampah, jika dia organik masuk ke tong sampah organik ya, seperti itu. Oke. Nah, ini perintah seleksi itu ada beberapa jenis. Kita tahu tadi ada perintah if dan switch ya. If itu ada beberapa juga ya. Ada if itu berguna untuk memilih satu atau lebih alternatif jawaban yang tersedia ya. Nah, bentuknya itu secara umum adalah if, di sini ada kondisi kemudian pernyataan ya. Jadi if misalkan sampah organik, maka pernyataannya adalah masuk ke tong sampah organik gitu ya. Jadi seperti itu contohnya. Oke, di sini ada contoh lagi. Di sini ada contoh pemrograman di mana seperti itu bentuknya. Jadi ada if nilai beli itu lebih dari 10.000, maka diskonnya adalah 0,1 kali nilai belinya. Nilai belinya berapa yang dimasukkan gitu ya. Nah, di sini saya misalkan punya contoh kasus seperti ini. Misalkan nilai belinya 50.000, berapakah diskonnya dari contoh program di sampingnya? Siapa yang bisa membantu? Berapa nilai diskonnya kalau misalkan nilai belinya itu 50.000 dimasukkan? Mungkin Satya, ada Satya? Bisa membantu Pak? 5.000. Berapa? 5.000. 5.000 ya, 5.000. Kenapa 5.000? 10%-nya. Enggak, oke, 10%. Jadi nilai belinya kan di atas 10.000 ya. Jadi 10%, kalau dia di atas 10.000, berarti dia diskonnya dikalikan 0,1 itu 10% daripada nilai beli ya. Jadi totalnya adalah 5.000 ya, betul sekali. Kemudian kalau misalkan nilai belinya 1.000, berapa diskonnya? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Yang lain gimana? Setuju? Tidak ada diskon? Setuju. Ya, betul ya. Jadi
nilai 1.000 karena dia nilai belinya 1.000, maka kan kurang dari 10.000 berarti nilai diskonnya tidak ada, kita alias 0 gitu ya. Nah, itu contoh untuk penggunaan if ya. Kemudian ada if else. Nah, yang membedakan tadi yang kalau if saja gitu ya, kondisinya cuma satu, itu misalkan lebih dari 10.000 tadi ya. Kalau selain lebih dari 10.000 maka dia jawabannya berlawanan dengan yang pertama gitu ya. Tapi kalau if else bisa banyak dia ya. If else itu bisa 3 kondisi, 4 kondisi dan seterusnya ya. Nah, bentuk seperti ini itu kondisi benar maka pernyataan akan dikerjakan, jika kondisi salah maka pernyataan yang berikutnya itu akan dikerjakan ya. Nah, di sini ada contoh, misalkan gitu ya, dosen mata kuliah sistem operasi itu ingin menilai kelulusan mahasiswa berdasarkan tingkat kehadirannya, ya, di mana mahasiswa yang tingkat kehadirannya di bawah 70% itu dinyatakan tidak lulus. Kemudian yang tingkat kehadirannya sama dengan atau lebih dari 70% itu dinyatakan lulus. Nah, kira-kira seperti apa logika pemrogramannya if dan else tadi? Ada yang bisa membantu saya? Silakan. If sama dengan If gimana? if di atas if sama dengan 70%, Ya, 70% dinyatakan tidak lulus. oke. Terus else? Else sama dengan 70% dinyatakan lulus. Oke, sama dengan atau lebih 70% lulus ya. Jadi if Ya. kurang dari 70% ya sama dengan tidak lulus ya. Else kehadiran lebih sama dengan 70% itu lulus. Akan lulus. Ya. Yang lainnya benar seperti itu ya. Ya, Pak. Oke, ya. Itu contoh if else ya. Nah, bagaimana kalau if dalam if ya? Misalkan kondisinya seperti ini, dalam if sudah ada kondisinya tertentu, lagi dikondisikan gitu ya. Jadi ada istilahnya if bersarang, if dalam if ya. Ada kondisi di dalam kondisi. Nah, bagaimana contohnya? Ini ada contoh kasus yang bisa kalian pecahkan. Misalkan yang boleh vaksin itu adalah yang harus bertemu di ketiga area. Berarti kan apa? Siapa yang bisa membantu menjawab? Kondisinya jika apa saja yang boleh divaksin? Saya, Pak. Ya, silakan Sutamo. Kondisi bila disyaratkan untuk divaksin yaitu umurnya lebih dari atau sama dengan 18 tahun, Oke. merupakan warga negara Indonesia dan bukan penyintas, Pak. Oke, jadi itu ya. Ada 3 area yang bertemu. Jadi misalkan umurnya itu adalah itu area kuning itu ya. Jadi usianya itu lebih dari sama dengan 18 tahun. Ya. Kemudian bukan penyintas COVID-19, itu yang warna hijau itu ya. Kemudian warga negara Indonesia atau WNI ya, itu yang bergaris merah. Jadi ketemunya ketiga-tiganya di sana, di dalam sini ya. Nah, di sini ada umur lebih sama dengan 18, kemudian bukan penyintas. Jadi seperti itu. Jelas saya kira-kira ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai if dalam if. Jadi if kondisinya itu umurnya lebih dari 18, juga harus WNI dan bukan penyintas ya. Jadi kalau misalkan salah satu umurnya misalkan kurang dari di sini meskipun WNI dan bukan penyintas, berarti jawabannya apa? Boleh atau enggak? Enggak boleh ya. Jadi kalau misalkan di luar daripada area ketiga area ini berarti dia tidak boleh. Begitu caranya ya. Itu
kita bisa sebut sebagai if dalam if. Bisa dimengerti kira-kira adik-adik ya? Bisa. Bisa, Pak. Oke, bisa. Nah, ini perintah switch. Nah, bedanya itu kalau switch itu milih satu dari banyak gitu ya. Itu kita pakai switch ya. Contohnya ketika kita misalkan ini memilih makanan ya. Nah, Anda bisa mengasih Bapak gambaran gimana kira-kira penggambarannya di bahasa pemrograman nanti implementasinya pakai switch case ini. Siapa yang bisa bantu? Izin jawab, Pak. Ya, silakan, Koma. Switch-nya tuh paket 1. Ya, Kalau cash-nya 16.000. ya 16.000, nasi ayam dan seterusnya ya. Oke, lanjut. Switch apa lagi? Switch-nya paket 2. Oke, paket 2. Kemudian case-nya? 26.000. Oke, 26.000 dan switch lagi apa? Dan switch-nya paket 3. Oke. Cash-nya 18.000. Ya, itu ya. Jadi ini sering kita gunakan pada saat untuk pemilihan menu biasanya ya. Kan ada kalau kita bikin aplikasi nanti itu ya harus pakai switch case kalau mau milih menu, misalkan menu 1, 2, 3 sehingga pelayan bisa mengklik ya di apa namanya di tombol apa namanya aplikasinya itu. Kalau dia pilih paket 1 berarti switch 1. Ya harganya nanti langsung muncul case-nya ya 16.000 dan informasi-informasi yang lainnya. Oke, itu kira-kira jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas kita lanjutkan ya. Nah, ini nanti tugas adik-adik di rumah untuk adik-adik kerjakan ada 3 tugas yang mesti kalian apa namanya kerjakan. Yang pertama itu ada kasus untuk pemilihan penerimaan TNI Polri ya untuk Polri. Kemudian yang kedua itu untuk menghitung biaya parkir kendaraan ya di sebuah supermarket ya. Nah, itu ada kondisi-kondisinya. Kemudian yang terakhir itu adalah membuat menu seperti tadi ya, membuat menu di mana ketika milih misalkan nasi goreng nanti muncul harganya ya. Nah, kalian harga dan apa namanya itemnya itu boleh kalian buat sendiri. Nanti dibuat dalam bentuk pemrograman di C++ ya. Kemudian nanti kalau sudah hasilnya sudah selesai, silakan di-upload pada LMS yang sudah kita gunakan yaitu Google Classroom. Jelas kira-kira adik-adik ya untuk tugas ini ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jelas, Nah, Pak. Nah, itu mungkin kuliah kita pada hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan yang bisa dijelaskan. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas. Ada pertanyaan? Jelas. Oke. Jelas, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan simpulkan kuliah pada hari ini. Ada beberapa perintah seleksi yang sudah kita ketahui. Yang pertama mungkin adalah if, ya. Kemudian ada if else, if dalam if, dan perintah switch case, ya. Di mana masing-masing penggunaannya sudah saya jelaskan dan sudah kalian pahami semua ya. Nanti tinggal kalian implementasikan di pembuatan tugas ya. Oke, mungkin itu saja kuliah kita pada hari ini. Namun jadi karena kita mengawali dengan doa, mungkin kita akhiri juga dengan doa ya. Mungkin Komang, Tri bisa pimpin doa lagi sekali. Silakan Komang. Baik, Pak. Sebelum mengakhiri Zoom pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih atas waktunya. Karena mengingat waktu, maka kuliah pada hari ini saya akhiri ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat siang dan terima kasih.